Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Lili dalam pelajaran Matematika kelas 6. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang selain kubus dan balok ya. Apa sajakah itu? Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Masih ingatkah kalian apa saja bangun ruang itu? Ya, bangun ruang itu ada kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang pertama adalah prisma. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang bentuk dan ukuran alas dan tutupnya sama. Nah, itu ada beberapa contoh jenis prisma ya. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan masih banyak lagi prisma. Ciri-ciri prisma segitiga. Kita kali ini akan belajar tentang prisma segitiga ya. Ciri-cirinya antara lain adalah yang pertama adalah memiliki 5 sisi, di mana sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga sama luas. Jadi alas dan tutupnya sama ya, berbentuk segitiga. Dan 3 sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ciri yang kedua adalah memiliki 6 titik sudut. Yang ketiga adalah memiliki 9 rusuk. Ini adalah contoh jaring-jaring prisma segitiga. Rumus prisma segitiga. Yang pertama adalah volume. Volume adalah isi. Kita bisa menghitung volume dengan rumus V sama dengan LA kali TP. LA itu apa? LA adalah luas alas, TP adalah tinggi prisma. Prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, sehingga luasnya pakai rumus luas segitiga. Apa itu luas segitiga? Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga volume prisma bisa kita tulis setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Untuk luas prisma bisa dihitung sebagai berikut. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 dikali setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ditambah kelilingnya segitiga, semua sisinya ditambah. Sehingga bisa kita tulis A ditambah B ditambah C. Lalu dikali dengan tinggi prisma. Kita sederhanakan untuk 2 kali luas alas prisma. 2 kali setengah, 2-nya kita coret, masing-masing bagi 2. 2 bagi 2, 1. Nah, sehingga bisa kita tulis alas kali tinggi segitiga. Ditambah A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Di mana A, B, dan C itu merupakan sisi segitiga, T1 itu adalah tinggi segitiga, dan TP adalah tinggi prisma. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Berapakah volume dan luas permukaannya? Nah, yang pertama kita hitung volumenya dulu. Rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya tadi setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali alas segitiga adalah 5, tinggi segitiga adalah 12, tinggi prismanya 10. Kita tulis setengah kali 5 kali 12 kali 10. Hasilnya adalah 300 cm kubik. Selanjutnya adalah luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma,
kita perlu mengetahui sisi-sisi segitiga. Nah, sisi segitiga di situ ada 5 cm, untuk CB-nya 12 cm. Ada satu sisi yang belum kita ketahui, yaitu sisi AC. Bagaimana cara menghitungnya? Pakai rumus Pythagoras. AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat lalu diakar. Sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. 25 tambah 144 sama dengan 169. Sehingga akar dari 169 adalah 13 cm. Sudah ketemu sisi AC. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan A kali T1 ditambah A tambah B tambah C kali TP. Sama dengan 5 kali 12 ditambah 5 tambah 12 ditambah 13 dikali 10. 5 kali 12 hasilnya adalah 60. Untuk kelilingnya adalah 5 tambah 12 tambah 13 hasilnya 30. Kita kalikan dengan tinggi prismanya 10 hasilnya 300. 60 ditambah 300 hasilnya adalah 360 cm persegi. Selanjutnya adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 2 bidang berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen sebagai sisi alas dan sisi atas, serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Tabung ini juga merupakan prisma. Prisma apakah itu? Prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Ciri-ciri tabung. Ciri yang pertama adalah memiliki 2 rusuk lengkung. Yang kedua, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Yang ketiga, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Dan berikutnya adalah tidak memiliki titik sudut. Jaring-jaring tabung. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring tabung. Rumus tabung. Yang pertama adalah volume tabung. Sama dengan volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya pakai luasnya lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. Sehingga volume tabung bisa kita tulis pi kali r kuadrat kali t, di mana pi 22/7 atau 3,14. Selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. 2 kali luas alas berarti 2 kali pi kali r kuadrat ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali r kali t. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali pi kali r kali buka kurung r tambah t. Contoh soal. Tentukan volume dan luas permukaan gambar di samping. Yang pertama adalah volume. Di situ kita lihat bahwa jari-jarinya adalah 7 dan tingginya adalah 20 cm. Volumenya pi kali r kuadrat kali t. 22/7 kali 7 kuadrat kali 20. Hasilnya adalah 3080 cm kubik. Untuk volumenya, untuk luas permukaannya 2 kali pi kali r kali buka kurung r tambah t. 2 dikali 22/7 kali 7. 7 dan 7 bisa dicoret. Dikali 7 tambah 20. 7 tambah 20 hasilnya 27. 2 kali 22 hasilnya 44. Sehingga ketemu luas permukaan tabung adalah 44 dikali 27 hasilnya 1188 cm persegi. Selanjutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi N sebagai alas dan beberapa sisi segitiga yang bertemu pada satu titik puncak.
Ciri-ciri 5 segi 4. Kali ini kita akan membahas tentang 5 segi 4 ya. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Ciri yang kedua adalah memiliki 8 rusuk. Dan ciri yang ketiga adalah memiliki 5 titik sudut, di mana salah satu sudutnya merupakan titik puncak. Berikut adalah jaring-jaring 5 segi 4. Rumus limas dan contoh soal. Untuk volume limas bisa kita hitung sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Contoh soalnya, sebuah hiasan berbentuk limas. Alas hiasan tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 cm kali 10 cm dan tinggi limas 15 cm. Berapakah volume hiasan tersebut? Kita hitung ya, volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya tadi berbentuk persegi panjang, maka kita pakai rumusnya luas persegi panjang. Apa itu rumusnya? Ya, betul. Panjang kali lebar. Sehingga langsung bisa kita tulis 1/3 kali 15 kali 10 kali tinggi limasnya 15 cm. Hasilnya adalah 750 cm kubik. Selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang sisi lengkung yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kerucut juga disebut limas ya, limas yang alasnya lingkaran. Ini contoh jaring-jaring kerucut. Rumus kerucut. Volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luasnya pakai luasnya lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. Sehingga untuk volume kerucut bisa kita tulis 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Untuk rumus luas permukaan kerucut, yakni luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya pakai luasnya lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat ditambah luas selimut kerucut adalah pi kali r kali s. Sehingga untuk luas permukaan kerucut bisa kita sederhanakan menjadi pi kali r kali buka kurung r tambah s tutup kurung, di mana r merupakan jari-jari dan s adalah garis pelukis. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di gambar tersebut kita lihat jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm dan garis pelukisnya 25 cm. Volumenya yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24. Hasilnya adalah 1232 cm kubik. Untuk luas permukaan untuk luas permukaan kerucut yaitu pi kali r kali buka kurung r tambah s, yakni 22/7 kali 7 kali buka kurung 7 tambah 25 sama dengan 704 cm persegi. Dan yang terakhir adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Rumus bola. Untuk luas permukaan bola bisa dihitung. Luas sama dengan 4 kali pi kali r kuadrat. Volume bola 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Contoh soal. Diketahui panjang jari-jari sebuah bola adalah 21 cm. Tentukan volume dan luas permukaannya. Yang pertama kita tentukan volumenya dulu. Rumus volume bola tadi adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. 4/3 kali pi-nya kita pakai 22/7 karena 21 bisa dibagi 7. 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. 21 dan 7 bisa kita coret. 21 bagi 7 adalah 3.
3 bagi 3, 1. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 22 kali 21 kali 21. Hasilnya adalah 38.808. Untuk luas permukaan bola, yakni adalah 4 kali pi kali r kuadrat, sama dengan 4 kali 22/7 kali 21 kali 21. 21 dan 7 kita coret masing-masing dibagi 7. 21 bagi 7, 3, 7 bagi 7, 1. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 22 kali 3 kali 21. Hasilnya adalah 5.544 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita tentang bangun ruang kali ini. Semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.